Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan instrumen kita, yaitu kita akan membahas mengenai HVLC. HVLC ya, atau nama lainnya adalah kromatografi cair kinerja tinggi. HVLC ini singkatan dari High Performance Liquid Chromatography ya. Nah, kenapa dia dinamakan dengan kromatografi cair kinerja tinggi? Nah, nanti akan kita lihat kenapa. Nah, ini jadi HVLC ini merupakan suatu metode analisis menggunakan teknik kromatografi dengan fasa geraknya cairan dan fasa diamnya berupa cairan atau padatan. Oke, nah ini kita lihat dulu kenapa dia pada kromatografi kolom. Ya, kita lihat perbandingannya antara tadi kromatografi kolom. Ya. Kromatografi kolom terbuka, ya seperti yang mungkin teman-teman pernah lakukan. Pada kromatografi kolom terbuka, ya kalau teman-teman ingat, ini kita memasukkan sampel, kita masukkan sampelnya secara manual, ya tidak volumetrik, ya jadi kita masukkan sampelnya secara manual saja, tidak volumetrik, ya. Nah, sedangkan pada HVLC ini sudah menggunakan injektor. Injektor ini berarti sistem injeksi untuk memasukkan sampel. Kemudian, pada kromatografi kolom terbuka, ini atau kromatografi kolom biasa ya, konvensional yang kita lakukan, ini waktu analisis yang kita perlukannya lama. Karena hanya mengandalkan gaya gravitasi dan kapiler saja. Sedangkan pada HVLC, ini ada bagian yang dinamakan dengan pompa. Jadi pompa nanti dia yang berfungsi untuk mengalirkan fasa geraknya gitu, sehingga tidak hanya mengandalkan gaya gravitasi dan kapiler saja. Ya. Kemudian pengalaman kita menggunakan kromatografi kolom terbuka, ini biasa juga hasil pemisahannya kurang baik. Ya, hasil pemisahannya kurang baik ya. Ini di salah satu penyebabnya itu adalah kolom pengemasan kolomnya yang fasa diam di kolomnya pengemasannya tidak baik ya. Sedangkan di HVLC kita menggunakan kolom packing gitu ya. Selanjutnya juga ini pada kromatografi kolom biasa, ini biasanya kita kesulitan mengamati hasil pemisahan untuk analit yang tidak berwarna. Mungkin kalau untuk analit yang berwarna, kita bisa melihatnya dari perbedaan warnanya. Oke, ini warna hijau. Oke, hijau sampai situ selesai. Kemudian kuning. Tapi kalau analitnya tidak berwarna, ini kita akan sulit untuk mendeteksinya. Nah, sedangkan pada HVLC ini ada bagian yang dinamakan dengan detektor. Jadi kita menggunakan detektor. Ya. Selain itu juga, ini biasanya kita mengalami kesulitan penghitungan kadar kalau kita menggunakan kromatografi konvensional. Nah, di HVLC ini sudah menggunakan integrator. Jadi integrator nanti yang akan mengolah datanya dari sinyal-sinyal menjadi data kuantitatif. Ya, jadi sebetulnya tadi KCKT ini dikembangkan dari kromatografi kolom terbuka. Tadi untuk menjawab kekurangan-kekurangan yang ada pada KCKT gitu kan ya. Nah, jadi injektornya tadi dia berfungsi sebagai sistem pemasukan sampel gitu ya. Terus kemudian karena adanya pompa ini membuat waktu analisisnya singkat gitu ya. Dan nanti presisinya baik. Kemudian adanya kolom juga, kolom pack ya. Ini kolom pack ini menggunakan partikel yang sangat kecil, ya. Kemudian jadi tekanannya bisa dibuat besar sehingga hasil pemisahannya baik.
Kemudian juga dengan adanya detektor, ya detektor ini tadi detektor ini karena ada detektor, jadi semua zat dapat diamati, tidak harus berwarna saja, ya tidak harus yang berwarna saja. Kemudian adanya integrator juga, ini nanti bisa menghitung intensitas sehingga nanti mudah dalam penghitungan kadar. Nah, makanya ini disebut juga dengan KC, KT gitu ya, atau kinerja tingginya itu di sini gitu ya. Jadi dinamakan dengan kromatografi cair kinerja tinggi gitu. Ada beberapa jenis kromatografi cair kinerja tinggi ya. Ini berdasarkan kolom yang digunakannya ya. Jadi ada adsorpsi, HVAC adsorpsi, partisi, fasa terikat, penukar ion, dan juga eksklusi. Kita lihat masing-masing. Kromatografi adsorpsi ini adalah kromatografi yang biasanya digunakan untuk pemisahan senyawa-senyawa yang bersifat agapolar. Yang digunakan sebagai adsorbennya atau di sana fasa diamnya adalah silika atau alumina. Nah, untuk jenis kromatografi ini biasanya menggunakan fasa gerak yang nonpolar. Ya, jadi fasa diamnya polar, fasa geraknya nonpolar. Jadi biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang bersifat agapolar. Ya. Nah, kromatografi adsorpsi ini yang menggunakan fasa gerak nonpolar dan fasa diamnya polar. Ini disebut juga dengan kromatografi fasa normal. Selanjutnya adalah kromatografi partisi. Ya, kromatografi partisi ini biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa yang nonpolar. Ya, kalau tadi kromatografi adsorpsi dinamakan dengan kromatografi fasa normal, kromatografi partisi ini biasanya dinamakan dengan kromatografi fasa terbalik. Kenapa? Karena fasa geraknya yang lebih polar daripada fasa diam. Ya, nah, namun salah satu kendalanya pada kromatografi partisi ini adalah keterbatasan selektivitas, ya, sebagai ketidakcampuran kedua fasa. Ya, jadi fasa akan menggunakan biasanya untuk kromatografi partisi ini menggunakan fasa diamnya adalah cairan yang terikat pada padatan. Ya, jadi kromatografi partisi biasanya dinamakan juga kromatografi cair-cair. Ya, ini kendalanya tadi selektivitas ketidakcampuran dua fasanya kadang sulit. Ya, jadi karena keterbatasan ini, maka biasanya ini tidak digunakan sebagai analisis rutin. Jenis kromatografi yang selanjutnya adalah kromatografi fasa terikat. Kromatografi fasa terikat ini teknik HVLC yang banyak digunakan saat ini. Ke dalam hal penerapannya, ini kromatografi fasa terikat ini dengan kromatografi partisi memiliki persamaan. Akan tetapi, pada fasa terbalik, ya, sorben fasa terbalik terdiri dari partikel silika. Kalau pada fasa diam pada fasa terbalik itu kan silika yang modifikasi dengan rantai alkil. Ya. Fasa diamnya pada kromatografi partisi terdiri dari partikel yang dilapisi secara fisik dengan zat cair non-polar. Ya. Jadi perbedaannya ada pada fasa diamnya. Oke. Selanjutnya kromatografi penukar ion. Kromatografi penukar ion ini teknik pemisahan untuk memisahkan campuran ion-ion atau molekul-molekul yang dapat diionkan.
Nah, ion-ion ini bersaing dengan ion-ion fasa gerak untuk memperebutkan tempat perikatan dengan fasa diam. Oke, kalian pernah ya melakukan resin penukar ion? Ya, jadi kromatografi atau KCKT penukar ion ini dia fasa diamnya menggunakan resin yang nanti dapat mengikat ion. Dasar pemisahan dari kromatografi ini berasal dari perbedaan afinitas senyawa bermuatan terhadap permukaan ion. Selanjutnya kromatografi eksklusi ukuran, ya. Seperti pada kromatografi eksklusi ukuran ini, dasar pemisahannya adalah perbedaan ukuran molekul. Ya, jadi pemisahan terjadi karena ini solut-solutnya berdifusi masuk dan keluar pori-pori packing kolom. Molekul yang lebih besar dari diameter poli-poli akan melewati kolom secara cepat. Ya. Jadi nanti kalau ada beberapa molekul dengan berbagai ukuran, maka nanti yang akan keluar terlebih dahulu adalah molekul yang berukuran besar. Nah, teknik ini berguna untuk mengkarakterisasi distribusi berat molekul polimer, pemurnian cuplikan biologis, dan pemisahan senyawa-senyawa dengan berat molekul 2000 atau lebih. Bagian selanjutnya dari pembahasan HVLC adalah kita ke instrumentasi. Bagian sistem KCKT, ya, ini adalah bagian sistem KCKT. Jadi yang pertama ada wadah solvent, kemudian ada pompa, ada injektor, kolom, detektor, dan integrator. Jadi ini bagian-bagian dari sistem KCKT. Ya, ini wadah sampel, kemudian nanti bukan wadah sampel, maksudnya wadah solvent. Wadah solvent itu berarti wadah pelarut yang nanti ini berfungsi untuk menyimpan fase geraknya. Ini ada pompa nanti yang akan memompakan fase gerak. Kemudian injektor ini adalah tempat untuk memasukkan sampel. Ya, nanti ini kolom ini adalah tempat terjadinya pemisahan berada di kolom. Ya, selanjutnya ke detektor dan akan diolah oleh integrator. Ya, ini tadi penjelasannya masing-masing. Ya, jadi tadi wadah solvent ini merupakan wadah fase gerak, merupakan tandon berisi fase gerak yang mempunyai sistem penyaringan. Ya, tadi ini ya. Ini wadah fase gerak. Nah, apa saja sih syarat fase gerak? Fase gerak yang akan digunakan pada HVLC, yang pertama ini pelarut harus baik, murni, jernih, dan tidak kental. Mudah diperoleh, murah, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Sesuai dengan detektor. Selanjutnya pompa. Ya. Pompa ini merupakan sistem agar fase geraknya mengalir. Ya. Suatu pompa ini harus memiliki kinerjanya, dia tekanan yang dihasilkannya tinggi, kemudian fluktuasi tekanannya rendah, dan kecepatan aliran fase geraknya tepat. Persyaratan untuk pompa yang akan digunakan dalam KCKT, ya, jadi yang pertama harus menghasilkan tekanan hingga 6000 psi, keluaran yang bebas denyut, ya, kecepatan alir dalam kisaran 0,1 sampai 10 ml per menit, pengaturan kecepatan alir dengan keterulangan setara dengan 0,5% atau lebih baik. Kemudian pompa ini juga harus tahan terhadap korosi. Ada berbagai jenis pompa yang bisa digunakan. Ada pompa reciprocating, displacement, dan pneumatik. Ya. Apa bedanya? Kita lihat dari masing-masing pompa ini. Pompa reciprocating atau bolak-balik ini merupakan jenis pompa yang paling banyak digunakan. Kelebihannya adalah volumenya kecil. Ya, volumenya kecil sehingga tekanannya sangat besar. Kemudian juga mempunyai kemampuan untuk adaptasi menggunakan elusi gradien.
aliran yang kontan sehingga terbebas dari tekanan balik kolom dan akibat dari kekentalan solvent. Yang kedua, pompa displacement ya, atau displacement pump, pompa sistem penggantian. Sistem penggantian ini menggunakan sebuah wadah besar seperti searing dengan sebuah penekan yang digerakkan oleh motor, menghasilkan aliran yang bebas tekanan balik, tidak dipengaruhi kekentalan, dan bebas denyut. Kekurangannya adalah kapasitas pompanya terbatas hanya 250 mili dan cukup sulit ya saat harus mengganti pelarutnya ya, saat fase geraknya harus diganti, ini cukup sulit. Yang terakhir ini pompa tekanan udara atau pneumatic pump. Bentuk paling sederhana, ini merupakan bentuk paling sederhana. Sebuah pompa pneumatik merupakan wadah yang ditekan oleh gas bertekanan tinggi. Harganya relatif murah, kemudian bebas denyut juga. Ya. Kekurangannya kapasitasnya terbatas. Ya, terus kemudian tekanannya juga hanya terbatas sekitar 2000 psi. Dipengaruhi oleh tekanan balik dan kekentalan solvent, dan kemudian tidak dapat digunakan untuk sistem elusi gradien. Bagian selanjutnya dari HVLC ya, selanjutnya adalah injektor. Jadi injektor ini merupakan alat untuk memasukkan sampel ke dalam sistem KCKT. Ya. Injektor, di dalam injektor ini nanti injektornya dapat diatur dalam keadaan inject dan load gitu ya. Jadi kalau dalam keadaan inject dan load ini nanti dapat diatur. Di inject sampelnya itu ada pada ini tempat inject sampel ya, tempat inject sampel. Oke, ini tempat inject sampel yang tadi ya. Jadi nanti dapat diatur ya pada saat inject dan load ini, aliran dari kolom dan dari pumpnya nanti aliran menuju kolom dan dari pumpnya nanti dapat diatur. Untuk sistem pemasukan cuplikannya, ini kita bisa menggunakan injeksi searing ya. Searing itu berarti pakai suntikan, kemudian menggunakan injeksi stop flow dan juga menggunakan keran cuplikan. Injeksi searing atau suntikan ini melalui septum ya, suntikannya nanti disuntikan melalui septum. Septum ini berupa sil karet ya. Sil karetnya ini dirancang searingnya kemudian tahan terhadap tekanan sampai 1500 psi ya. Kemudian kalau injeksi stop flow ini juga merupakan injeksi searing, tetapi aliran pelarut dihentikan sementara. Sambungan pada ujung kolom dibuka dan cuplikan disuntikan langsung ke dalam ujung kolom. Setelah menyambungkan kembali kolom, maka pelarut dialirkan kembali. Ya, jadi stop flow, jadi dihentikan dulu. Jadi pada saat penginjeksian, aliran ke kolomnya dihentikan dulu. Ada juga keran cuplikan. Keran cuplikan ini disebut juga loop dan paling banyak digunakan ini yang loop ya, yang keran cuplikan pada HVLC. Bagian selanjutnya yaitu kolom. Ya, kolom. Di kolom ya, kolom ini berarti tempat menyimpan pasta diam ya. Dan nanti terjadi pemisahan itu di dalam kolom ya. Syaratnya ini kolom ini biasanya digunakan kolom packing untuk HVLC. Syaratnya ini memiliki keseragaman temperatur yang baik, kestabilan temperatur yang baik, kemudian ketepatan kontrol temperatur yang baik ya. Jadi kolomnya ini biasanya berada di dalam oven ya. Ovennya maksudnya bukan oven pemanas gitu ya, jadi di dalam pemanas.
kolom pada HVLC ada kolom utama. Kolom utama ini berisi fase diam, tempat terjadi pemisahan campuran. Kemudian ada juga kolom pengaman untuk menyaring kotoran dan untuk menjenuhkan fase diam. Ya, jadi ada kolom utama, juga kolom pengaman. Bagian yang selanjutnya, setelah di kolom terjadi pemisahan di kolom, nanti hasil pemisahan akan terdeteksi di detektor. Ya, setelah detektor ini harus sensitif, stabil, dan keterulangannya tinggi. Respon linear terhadap solut, waktu responnya pendek, reliabilitasnya tinggi dan dapat digunakan, ya, detektor, ya. Dan juga tidak merusak campuran, ya, itu penting, tidak merusak campuran. Nah, detektor apa saja yang digunakan? Ini detektor banyak jenisnya. Ini yang umum digunakan ada detektor UV vis, ada detektor fotodioda array, ada detektor fluorescence, detektor konduktivitas, refraktif index, elektrokimia, dan spektrofotometer massa, ya. Jadi banyak macam dari detektor yang bisa digunakan untuk mendeteksi hasil pemisahan dengan HVLC. Aplikasi, ya, kita sekarang masuk ke bagian akhir, yaitu aplikasi. HVLC ini bisa digunakan untuk preparasi sampel, juga untuk pemisahan dan identifikasi senyawa. Ya. Selain itu, HVLC juga ini dia digunakan sebagai analisis kuantitatif untuk kuantifikasi suatu senyawa. Kalau identifikasi kan analisis kualitatif, ya, untuk mengetahui apa, gitu kan, identifikasi juga untuk kuantifikasi suatu senyawa. Keuntungan dari HVLC, ini HVLC mampu memisahkan molekul-molekul campuran, mudah melaksanakannya, kecepatan analisisnya dan kepekaannya tinggi, resolusinya baik, dan dapat dihindari terjadinya dekomposisi. Kemudian dapat menggunakan macam-macam detektor. Kolomnya dapat digunakan kembali, jadi kolomnya tidak satu kali pakai. Oke, baik. Itu saja materi untuk HVLC, ya. Kita akan lanjutkan dengan materi yang lainnya, ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.